Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, sahabat Nasta Global Utama yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kembali kita berkumpul di dalam kajian peningkatan imtak Nasta Group dalam kajian fikih seputar janaiz, dalam bahasan seputar takfinul mayyit, yaitu mengkafani mayit. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mempelajari dan beramal dengan ajaran Islam sampai akhir zaman. Gus, yang ini nggak dinyalain? Ini mati. Taib. Dalam pembahasan mengkafani mayit, Taib. Rafi'uddin. Ini Rafi'uddin ya. Pakai ain, Rafi'uddin. Tafaddal akhi Rafi'. Ya. Mengafani mayit dilakukan dengan 3 helai kain berwarna putih. Tidak ada pakaian dan tidak imamah penutup kepala. Taib. Ini untuk dalam hal pembahasan kaitan dengan mengkafani mayat, bahwa setelah mayat dimandikan, maka yaitu berikutnya mengkafani. Mengkafani ini juga ada hukum, ada fikihnya, ya. Maka dikenal di dalam pandangan para ulama kita, atau adab di dalam mengkafani mayat ini, yaitu ya mengkafani dengan, atau kafan itu artinya memakaikannya, ya, memakaikan atau memakaikan pakaian penutup, ya, mayat, itu namanya kafan, ya. Dan kafan itu bisa berbagai warna, bisa putih, bisa yang lainnya, ya merah mungkin ya, atau hitam, atau kuning dan seterusnya. Namun yang disunnahkan adalah yang putih, sunnah yang putih itu. Jika tidak ada yang putih, maka boleh yang lainnya. Tidak masalah ada kafan hitam atau misalnya, ya, itu artinya boleh, walaupun yang sunnah adalah putih, ya. Dan akan menjadi aneh di masyarakat jika ada mayat dikafankan dengan hitam, gitu kan? Aneh sekali kok hitam ini ya, atau warna lain gitu ya, warna lain, ya. Padahal sebenarnya itu boleh. Ada standar boleh, ada standar afdol. Ya, afdolnya putih. Baik. Maka disebutkan, ya, mengkafani mayat dilakukan dengan 3 helai kain berwarna putih. Nah, kata Syekh bahwa laki-laki itu, ini untuk laki-laki karena berbeda dengan perempuan ya, dia dikafankan dengan pakaian berwarna putih.
tidak ada pakaian dan tidak ada imamah penutup kepala. Ini bagi laki-laki. Nggak ada pakaian lainnya, ya, nggak ada penutup kepalanya. Hanya kain lepas putih semacam itu. Yang kemudian dia akan dibungkus, ya, dengan kain tersebut lalu diikat. Ya, dan ini hal sunnah. Ya, 3 ini sunnah. Jika ada satu kain yang lebar, ya, yang lebar dan bisa menutup seluruh tubuh si mayat, maka sudah cukup. Ya, sudah cukup. Kemudian disebutkan di situ, maka rinciannya baik dilanjutkan. Rizky Nur Fadri, silakan pada lembaran berikut, halaman berikutnya. Aqallul kafani thawbun ya'ummuhu, silahkan. Taib. Fiski Pratama, silahkan. Muhammad Wisnu, Assalamualaikum Ustaz. Salatullah, silahkan. Yang mana Pak? Fasal, Masa kafan minimalis. Setelah pembahasan mengkafani, setelah paragraf tersebut lalu ada rinciannya. Al-Fasal. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kafan minimalis adalah pakaian yang menutupi semua badannya. Yang sempurna bagi jenazah laki-laki ada 3 lapis kain, dan untuk wanita adalah gamis, khimar penutup kepala, izar, sarung, dan 2 lapis kain. Baik. Disebutkan bahwa, iya, tadi kafan yang minimal dikatakan sah kafan itu adalah satu pakaian yang bisa menutup seluruh badan si mayat. Ya, itu sudah sah tadi ya. Lalu yang sempurna, yang sunnah, yang lebih sempurna dari itu adalah 3 lapis kain. Ya, untuk laki-laki, dan untuk wanita 5 macam kainnya. Ada gamis itu seperti pakaian, ya, yang dibolongin, ya, kepalanya, ya. Kemudian khimar penutup kepala, kerudung bahasa kita, nanti mayat wanita itu dikerudungkan dia, ya. Kemudian izar, sarung yang menutup aurat besar mayat wanita, dan 2 lapis kain. 2 lapis kain ini adalah yang menutupi semua tubuh dia. Kain lebar yang menutupi semua tubuh dia. Ini paling sempurnanya demikian. Ini kain kafan. Ya. Kain kafan yang paling sempurna demikian. Kemudian catatan di situ bahwa kain kafan minimal itu dipandang dari sisi hak mayat adalah kain yang menutupi tubuhnya, di mana kainnya dari suatu yang halal dipakai ketika ia masih hidup. Ya. Ini minimal, ya, yang dipakai oleh si mayat ketika dia masih hidup dan halal, bukan dari barang haram, bukan hasil curian dan semisalnya. Inilah yang dipakaikan ketika dia meninggal dunia, kain kafan tersebut. Cukup dengan itu. Ya.
eh nah ini sedikit ya seputar kaitan dengan kain kafan, harus dari halal ya, dan yang warna putih afdolnya tadi disunahkan dengan warna putih, dan bagi laki-laki 3 helai 3 lapis, kemudian perempuan yaitu 5 macam, ada 2 pembungkus untuk seluruhnya, dan ditambah lagi ada khimar kepala dan gamis untuk badan, dan izar untuk sarung yang disarungkan untuk perempuan tersebut. Ini kemudian bagaimana gamisnya disebutkan di situ ya. Gamis adalah gamis yang dipakai seperti dia semasa hidup ya, walaupun ya sederhana saja, tidak harus berjahit semua, dan tentunya susah ya kalau dipakaikan dalam kondisi berjahit, tentunya lepas ya, kepala lalu depan belakangnya lepas begitu saja ya. Kemudian sarung yang menutup pusar dan lututnya ya diletakkan di bawah gamis. Khimar yaitu penutup kepala dan diletakkan setelah gamis, dan 2 kain kafan yang menutupi seluruh tubuh dia. Ini untuk perempuan, ini setelah dimandikan. Baik, pekan depan praktiknya insyaallah ya, pekan depan praktiknya. Adapun tali pengikat, maka tali pengikat itu sebutuhnya saja ya, bisa 3, ada di kaki, kemudian di tengah perut ya, kemudian di kepala, hanya itu ya. Itu untuk tali pengikatnya. Tali pengikat, kata ulama kita, fungsi tali pengikat itu adalah agar kain kafan itu tidak lepas, itu aja fungsinya ya, agar kain kafan itu tidak terlepas ketika dibawa ya, tertiup angin dan semisal itu tali kain kafan, tali pembungkus, tali pengikat si mayat dengan kafan tersebut. Baik, ini seputar kafan. Lalu disunnahkan juga kain kafan itu diharumin, diminyak wangiin, disemprot ya dengan minyak wangi ya, atau taruh kapur barus ya sebelum diletakkannya si mayat di situ ya. Demikian. Baik, itu seputar mengkafani. Dan ketika mengkafani tidak ada bacaan, khusus, tidak ada bacaan pokoknya, dan juga tidak ada aturan kemana arahnya, kemana, tidak ada ketentuan itu juga ya. Dan ingat, dalam mengkafani juga tetap menjaga auratnya, tetap menjaga aurat si mayat. Tidak boleh begitu setelah dimandikan misalkan lalu dibuka langsung diganti, tidak demikian ya. Dalam kondisi tertutup auratnya semua ya, laki perut dari pusar ke lutut, perempuan dari atas dada ke lutut, itu aurat perempuan. Maka kondisi itu tetap terjaga ya, tetap terjaga, tidak bisa orang sembarang menyingkapnya ya. Maka butuh beberapa teman juga, beberapa orang yang mengurusinya ya, karena harus mengikat dan memegang, menutup aurat dan semisal itu. Baik ya, ini seputar mengkafani. Setelah dikafankan ya, sebelum sebelum disolatkan ya, boleh dibuka, tidak boleh dibuka wajahnya oleh orang-orang yang berkunjung bertakziah, ingin melihat wajahnya, tidak masalah, boleh ya, boleh untuk melihat wajahnya dibuka misalkan, kemudian ingin dicium tidak masalah ya, kemudian semisal itu ya, tidak apa-apa. Baik. Kemudian ketika mengkafani, setelah mengkafani juga tidak ada anjuran untuk dibacakan, ditalkinkan, orang bilang mentalkin ya, surah Yasin atau misalnya, tidak ada ya,
Tidak ada aturan tersebut karena hadis-hadis seputar bacaan Yasin kepada mayit itu adalah, kata pakar hadis, dia hadis yang lemah. Dan hakikatnya membaca Yasin itu ketika dia masih hidup sebenarnya. Ya, ketika sekarat atau sebelum sekarat itu dibacakan Yasin agar dia teringat tentang amal ibadahnya dan seterusnya. Dan juga tahlil itu la ilaha illallah itu diingatkan ketika dia sakit menjelang wafat, itu waktunya, bukan setelah meninggal. Karena talqin itu artinya apa? Laqana yulaqinu, talqin mengajarkan, itu talqin, diajarkan agar dia membaca la ilaha illallah. Karena Nabi mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga, pasti masuk surga. Ya. Maka inilah anjuran mentalkin mayit dengan la ilaha illallah ketika dia masih hidup, bukan setelah wafat. Kalau setelah wafat, apa yang diajarkan? Dia mengucapkan sudah nggak bisa, nggak ada manfaat. Sebagaimana juga dibacakan Yasin juga nggak ada manfaat. Sehingga maksud dari baca Yasin itu, kata ulama, dia adalah dibacakan surat Yasin atau tahlil la ilaha illallah sebelum dia wafat, agar dia teringat akhirat, agar dia bisa mengucapkan la ilaha illallah itu. Adapun ketika wafat lalu dibagikan surat Yasin oleh kepada jamaah yang hadir, kepada pelayat atau orang berkunjung, peziarah, pentakziah, lalu dibacakan, maka tidak ada syariat dalam hal tersebut, tidak ada anjuran dalam hal tersebut, dan tidak ada manfaatnya dalam pendapat yang rajih dalam hal itu. Jadi dibisiki dia, kapan dibacakan la ilaha illallah? Ketika dia masih hidup, ketika sakit, disuruh mengucapkan la ilaha illallah pelan-pelan di telinga dia, agar dia mengulang dan semisal itu. Baik, ini seputar mengkafani. Sebelum saya lanjut ke menyolatkan, ada soal, ada pertanyaan. Tidak ada hitungan khusus. Dia dibuat ya sesuai kebutuhannya saja. Dia sesuai dengan kebutuhan kepada si jenazah tersebut. Jika dibutuhkan 3, maka umumnya sih 3. Ya, tali pengikat itu. Jika dibutuhkan 4, maka ya 4 dan semisal itu. Ya. Dan untuk mayat yang orang yang keguguran, jika memang kegugurannya, anak yang gugur itu sudah lebih dari 4 bulan, ya 4 bulan atau lebih, maka dia hendaklah dimandikan, dikafankan dan disolatkan. Itu kalau mayat keguguran, dalam kandungan gugur lebih dari 4 bulan ya. Adapun di bawah 4 bulan maka tidak usah, cukup dibungkus begitu, karena belum menjadi manusia yang utuh, yang sempurna, maka tidak ada syariat ya khusus. Maka silakan dicuci bebas, kemudian dibungkus lalu dikuburkan di mana saja, tidak masalah. Ya, adapun kalau sudah keguguran dan umurnya 4 bulan ke atas, sudah ada roh, sudah berbentuk sempurna, maka hendaklah dimandikan, dikafankan dan disolatkan. Ada soal yang lain? Ustaz, Ya, silahkan. kalau yang ada aturan lubang di tubuh kita ditutup, itu gimana Ustaz? Oh, wajib apa? Kayak hidung. Hidung, telinga, apakah wajib ditutup gitu ya? Tidak wajib. Itu ditutup jika memang mengeluarkan darah atau kotoran atau semisal itu. Itu hendaklah ditutup ya. Hendaklah ditutup atau dianjurkan ya ditutup jika memang mengeluarkan darah dan semisal itu. Adapun tidak ada, maka tidak usah, dan tidak ada anjuran menutupnya. Cukup dengan kafan, maka sudah tuntas, sudah selesai. Nah, wallahu taala alam shawab. Ada yang lain? Tidak ada, baik, kita lanjutkan. Pembahasan berikutnya menyolatkan mayit. Silakan Hafid. Di sini Hafid atau Halfidh?
Hah? Hafiz kayaknya. Halfiz, silakan Halfiz. Nggak ada. Baik, Sandi. Ya Ustaz, Ya. menyolatkan mayit sholat jenazah terdapat 7 rukun. Berniat di dalam hati, berdiri bagi yang mampu, melakukan 4 kali takbir, tidak ada ruku dan sujud. Setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah, setelah takbir kedua membaca salawat, minimalnya adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah takbir ketiga membaca doa untuk mayit. Inilah maksud inti dari sholat jenazah. Salam setelah takbir keempat. Taib. Kaitan dengan menyolati mayit, ya, menyolatkan mayit, juga dia tidak diarahkan ke kiblat juga, ya biasa telentang biasa, hanya saja di depan imam ya, posisi mayat ini kan di depan imam ya. Bagi laki-laki maka dia di tengah ya. Bagi perempuan maka imam berada di ke arah kepala si mayat tersebut. Ya. Demikian. Lalu disebutkan ya rukun atau di antara rukun salat jenazah ini yang dikenal dengan salat jenazah, pertama berniat di dalam hati, ya, niat di dalam hati, tidak ada lafaz niat usolli sholatal janaiz dan semisal, tidak ada ya, karena niat itu kerjaan hati, tidak ada lafaz yang diketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua berdiri bagi yang mampu, hendaklah berdiri. Bagi orang yang mampu berdiri. Yang ketiga melakukan 4 kali takbir, tidak ada ruku dan sujud. Jadi takbir 4 kali. Ya, dalam sholat jenazah ini takbir 4 kali. Ada kasus dia di masa Covid. Ya, nakes yang menjadi imam dari mayat korban Covid tersebut di kuburan ya, dia sholat di situ, lalu dia ruku dan sujud. Padahal tidak ada, itu tidak benar, artinya tidak benar bahwa ada ruku dan sujud dari sholat jenazah tersebut. Jadi berdiri dan 4 kali takbir, ya 4 kali takbir. Bagaimana sholat saudara-saudara kita itu dan bagaimana yang disolatkannya? Sudah kena Covid, nggak ada yang bisa mensolatkan, lalu ternyata diwakili oleh ya nakes yang nggak paham fikih sholat jenazah, dia ruku dan sujud, masya Allah. Jadi dia anggapnya paling sempurna, padahal ternyata salah, ya ternyata hal itu salah. Jadi perhatikan, jadi sholat jenazah itu tidak ada ruku dan tidak ada sujudnya, hanya berdiri dan takbir saja, ya tidak ada ruku dan sujud. Karena itulah yang dipraktikkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah. Takbir pertama yang dibaca adalah Al-Fatihah, ya. Isti'azah, basmalah dan seterusnya tersebut. Dan itu tidak dijaharkan ya, tidak dijaharkan, disirkan bagi imam ini. Ya. Kemudian takbir kedua membaca sholawat, minimalnya disebutkan di situ Allahumma sholli ala Muhammad. Afdalnya salawat Ibrahimiyah itu. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu afdalnya. Ya, itu takbir yang keberapa? Yang kedua. Takbir ketiga membaca doa untuk mayat. Ya. Takbir ketiga membaca doa untuk mayat. Yang masyhur itu ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad
wa naqi minal khataya kama naqaita thawbal abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu jannah wa a'idhu min azabil qabr wa azabin nar. Ini doa salat jenazah pada takbir yang ketiga. Ya, pada takbir yang ketiga. Kemudian pada takbir yang keempat tidak ada doa. Ya, begitu takbir langsung salam. Jadi setelah takbir ketiga tadi selesai doa, maka takbir lagi Allahu Akbar, angkat tangan boleh tidak ya. Ya, terjadi khilaf di kalangan ulama tentang angkat tangan dalam takbir dalam sholat jenazah tersebut. Lalu anggaplah diangkat tangan Allahu Akbar yang keempat, lalu salam, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah dalam kondisi berdiri. Nah, ini lalu siapa yang berhak untuk menjadi imam ya di dalam sholat jenazah ini? Nah, kata ulama kita yang berhak pertama kali adalah imam masjid. Ya, imam masjid. Kemudian jika tidak ada imam masjid, maka orang yang dia wasiatkan, mungkin dulu mayat pernah berwasiat, nanti kalau saya meninggal dunia yang menjadi imam sholat saya adalah fulan, kiai fulan, ya teman saya fulan, ustadz fulan, itu nggak apa-apa berwasiat. Maka jika imam tidak ada, maka wasinya, yaitu orang yang dia wasiatkan. Orang yang dia wasiatkan. Maka jika tidak ada, maka orang yang lebih berilmu, lebih faqih ya, atau pemerintah di dalam hal tersebut, orang yang paham tentang fikih salat ya, salat jenazah. Taib. Tentunya di sini dilihat juga terkadang sebuah masjid ya, kita tahu tadi bahwa ada hal-hal yang dicampur aduk dengan kebenaran ya, dan kebid'ahan yang diada-adakan di dalam sholat, maka kita cari pertama yang paling betul, yang sunnah cara pelaksanaan ibadahnya, karena itu lebih diterima oleh Allah, lebih sunnah dan diharapkan ikhlasnya, maka itu lebih berkah kepada si mayat ya. Hingga dianjurkan untuk menyolatkan ini adalah orang-orang yang bertauhid ya. 40 orang kata Nabi yang menyolatkan jenazah itu, cukuplah doa mereka menjadi syafaat bagi si mayat dan terhindar dari azab kubur. 40 orang ahli tauhid ya, maka pentingnya ya kita bertauhid dan teman-teman bertauhid, tidak ada syiriknya, tidak kedukun, tidak kemana-mana dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah. Itu kalau sholat itu bisa memberi syafaat kepada saudaranya yang meninggal dunia tadi, saudara seiman itu ya. Maka hal yang penting sekali dalam menyolatkan. Kemudian kalau di negara kita, orang setelah sholat dikasih amplop ya, kasih amplop fulan sekian, itu tidak usah ya, itu kebiasaan yang tidak syar'i sebenarnya ya. Beras atau motor ya, enggak ya, belum sampai motor. 40 orang sholat, 40 Nmax, berat juga ya, udah kehilangan nyawa, mayat juga Masya Allah berat, harus motor pun hilang 40 motor, belum ada ya. Vidya si mayat. Mie instan dengan beras sama amplop. Tidak usah ya. Kalau memang si mayat ada utang puasa, maka cara bayarnya puasa, bukan dengan bayar vidya. Dibayarkan puasa oleh kerabatnya tersebut, oleh ahli warisnya. Jika dia punya utang sholat atau sholat dia sholat, maka tidak ada ganti sholat, yang ada ganti puasa atau bayar nazar haji atau yang lainnya. Adapun sholat maka tidak digantikan oleh kerabatnya. Baik, ini kaitan dengan sholat ya, kaitan dengan sholat dan bacaannya. Kemudian dan setelah sholat, biasanya di negara kita ini ada orang yang imam itu biasanya mengatakan bahwa saya bersaksi bahwa mayat ini adalah min ahlil khair, termasuk orang baik, orang soleh ya, tolong disaksikan kata dia. Maka para orang-orang mengatakan khair semua orang.
ya, itu jika memang betul-betul dia ahli khair boleh ucapkan khair. Jika bukan ahli khair nggak boleh kita ucapkan karena itu persaksian palsu. Ya, di zaman Nabi dulu ada orang demikian. Ya, ketika ada sahabat yang meninggal dunia, Nabi tanya, ya, apakah kalian bersaksi dia orang baik? Kata sahabat, ya Rasulullah, khair, dia orang baik. Apa kata Nabi? Laqad wajabat, wajib masuk surga. Karena Nabi kan tahu orangnya, dia orang sholat, dia orang baik dan seterusnya itu. Suatu ketika lewat mayat berikutnya, Nabi tanya kepada para sahabat yang mengiringi dan melihatnya, bagaimana pendapat kalian tentang mayat ini? Kata mereka, enggak ya Rasulullah, bukan orang baik. Ya, maka Nabi mengatakan laqad wajabat, wajib masuk neraka. Karena mereka tahu hakikat orang tersebut. Maka kita nggak boleh dia berkata sesuatu yang kita nggak tahu intinya. Kalau kita nggak tahu dia orang baik, ya jangan bilang baik. Atau sebaliknya, kita nggak tahu, ya kita tahu bahwa dia orang buruk, namun orang bilang baik, kita nggak bisa bilang, juga diam saja. Karena perkataan kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini juga pentingnya kita berbuat baik dalam kehidupan kita sampai orang menilai kita dia itu orang baik. Ya. Setelah itu Nabi mengatakan antum syuhada, kalian ini adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Ya, yang jika bersaksi benar adanya. Ya, dengan kenyataan tentunya berdasarkan kenyataannya, bukan sekedar mengatakan khair-khair yang seperti yang orang bilang. Ada orang yang gak pernah ke masjid, gak pernah sholat ke masjid, ketika wafat disolatkan, imam minta persaksian khair itu, orang-orang bilang khair, padahal tidak boleh. Kali itu tidak dibenarkan. Ya, lalu dikasihlah 20.000 atau sekian gitu karena kata khair itu nggak bisa menyelamatkan dari azab itu. Hanya 20.000 dan ungkapan orang-orang khair tidak bisa. Iya. Dan kita ambil pelajaran juga artinya pentingnya kita di hadapan orang. Ya, disebutkan dalam ayat firman Allah Azza wa Jalla bahwa orang beriman itu Allahumul busyra fid dunya wal akhirah, bagi dia kabar gembira di dunia dan di akhirat. Apa bentuk kabar gembira di dunia? Orang-orang mengatakan rizki itu orang soleh. Berarti betul. Iya, jika orang-orang bilang bahwa akhir rezeki ini orang saleh, benar dia saleh. Tetangganya, teman-teman dekatnya, dia dermawan, baik, betul. Tapi kalau sebaliknya, dia orang-orang mengatakan ini rezeki lain ya. Si Allah di luar sana. Orang bilang saya nggak suka dengan si fulan itu. Dia kadang-kadang pelit ya itu. Dia makan bakso sendiri. Ya. Dia nggak ngajak-ngajak padahal baru gajian dia itu. Lalu orang-orang ramai bilang begitu, berarti si A itu betul-betul nggak baik. Karena Allah mengatakan waja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Kami jadikan kalian ini sebagai umat pertengahan agar menjadi saksi bagi manusia. Makanya kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Semoga Allah ampunkan kalau memang ada kesalahan, Allah tutup aib dan dosa-dosa kita, dan terus berbuat baik kepada manusia sampai orang terus berbuat baik sampai orang nggak bisa mencari celah untuk mengatakan kita orang buruk, terus berbuat kebaikan kepada manusia. Karena hukum manusia ya tentunya ini orang-orang saleh ya, ini tentunya menjadi hukum Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan orang yang kadang mencela kita, dia nggak sholat, kita dicela, saya nggak suka jenggotnya panjang banget katanya, saya nggak suka dia itu istrinya bercadar. Ini hukum semacam ini nggak benar dan kita nggak bisa dipatokkan. Kenapa? Bertentangan dengan syariat. Baik, ini kaitan dengan mensolatkan, ya. Maka dan setelah disolatkan, ya segera untuk dimakamkan. Yang sunnah sebenarnya dari masjid ke tempat pemakaman itu tidak pakai keranda, langsung digotong dalam kondisi kafan,
pegang langsung. Makanya ada anjuran orang yang memikul, orang yang memandikan dan memikul itu, orang yang memandikan jenazah dianjurkan untuk mandi. Orang yang memikul jenazah dianjurkan untuk berwudu. Ya, demikian. Jadi sunnahnya apa? Tidak naik kendaraan ambulan, tidak pakai keranda, langsung digotong dengan kondisi demikian. Gimana kalau berat? Ya sudah, nggak apa, digotong oleh banyak orang. Ya, nggak apa-apa. Itu bukan aib. Kecuali orang-orang munafikun di zaman itu. Ada para sahabat yang digotong berat. Kata mereka, berat banget dosanya. Padahal sahabat Nabi. Ya, orang munafik yang cari-cari kesalahan aja, komentar yang tidak-tidak. Ya, ketika ada sahabat yang kurus meninggal dunia, diangkat ringan gitu ya. Ini nggak ada amal baiknya. Nah, gitu selalu negatif pokoknya orang munafik ini. Ya, demikian. Ya, jadi afdolnya sebenarnya dia tidak pakai keranda, langsung digotong dengan badan itu dengan kain kafan dibawa ke kuburan. Dan juga sunnahnya, ya, afdolnya tidak dengan ambulan jenazah, tidak. Dan disunnahkan dibawa ke kuburan dengan apa? Dengan cara berlari sedikit kencang, lari cepat, bukan berlari ya, takut jatuh. Jenazahnya jatuh, nanti orang, ini jatuh, ini ada apa ini? Ada apa ini gitu ya? Yang jadi koruptor besar, yang semua jatuh digotong gitu ya. Karena kebanyakan dosa. Tidak ya. Jadi demikian. Dianjurkan segera ya. Dianjurkan segera. Namun kata ulama kita boleh demikian. Dan bagi perempuan sebaiknya tidak ke kuburan, karena Nabi melarang perempuan ke kuburan itu. Ummu Salamah mengatakan, Aisyah mengatakan, nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an ittiba'il janaiz. Nabi melarang kami untuk mengikuti mayat. Walam yu'zam alaina, tapi tidak terlalu keras larangan itu. Ya, makanya kata ulama, sebagian ulama kita melarang sama sekali perempuan ke kuburan. Tidak boleh, seperti mazhabnya Hanabila berpendapat tidak boleh perempuan ke kuburan karena Nabi melarang. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu zawaratil kubur. Ya, Allah melaknat perempuan ziarah kubur. Dalam hadis itu. Maka namun ya yang tepat boleh, tapi jangan sering-sering ziarah kubur. Ya. Dan semisal itu. Kemudian juga tidak dianjurkan, sebaiknya berjalan di belakang mayat, di belakang jenazah, keranda atau gotongan jenazah, tidak di depannya. Ya. Dan juga tidak ada bacaan khusus ketika mengantarkan jenazah. Tidak ada selawat atau apa, tidak ada. Ya. Dan ketika mengurusi jenazah, dari memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai menguburkan, nggak boleh mengucapkan hal-hal yang negatif tentang mayat atau apapun itu. Negatif nggak boleh, karena di situ ada malaikat yang mengaminkan. Maka kata Nabi, ucapkan yang baik-baik saja, jangan ucapkan yang buruk-buruk. Jangan katakan, kemarin dia perokok nih, ini bakal api rokoknya sampai dalam kubur. Nggak usah, kasihan. Di dunia sudah kena jantung, paru-paru, di dalam kubur lagi kasihannya. Maka kata ulama, jangan ucapkan yang negatif. Jangan ucapkan. Ya, atau kejadian terkadang ketika dia dimakamkan, dia terjatuh ke dalam itu, nggak kuat yang megangnya. Maka jangan-jangan ini ada apanya, sial. Jangan gitu. Kok sampai terjatuh, sampai kok terjatuh ke dalam gitu ya. Jangan-jangan dia ada dosa membunuh orang atau apa. Nggak usah itu. Ya. Baik. Ini seputar sedikit menyolatkan ya. Kemudian jika jenazahnya anak kecil, di situ ya, jenazah anak kecil, maka tentunya dia tidak ada dosa, ya, tidak ada dosa bagi anak kecil. Maka bacaannya sholat jenazah
Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan wa ajra. Ya Allah, jadikanlah dia tabungan untuk orang tuanya dan pahala untuk orang tua. Besarkan pahala untuk orang tuanya tersebut. Ini jika mayat itu anak kecil. Baik. Menguburkan mayat sekarang. Menguburkan mayat. Menguburkan mayat, ya, ada dua macam, ya. Ada biasa, ada kuburan biasa, ada namanya lahdun, lahad. Sedikit menyerong ke dalamnya ke arah kiblat, ya, agar si mayat itu diposisikan ke dalam. Itu lebih afdal daripada biasa. Namun kebanyakan sih memang dilahadkan, ya, dibikin lahad itu afdal. Itu lebih afdal. Ya, dan jenazah ini tentunya bagi muslim hendaklah dimakamkan di kuburan muslim. Ya, laki perempuan demikian. Ya, kemudian tidak boleh menumpuk dalam satu lubang kuburan 2 atau 3, tidak boleh. Ya, tidak boleh kecuali darurat hajat. Ya, maka mungkin kata ulama kita. Namun jika tidak ada hajat maka tidak usah. Masing-masing kuburan punya tempat masing-masing. Hendaklah demikian. Baik, kemudian dia, ya, tentunya akan dikuburkan menghadap ke kiblat, ya. Awal yang bagaimana masuknya dia dari arah kaki dulu. Setelah dikuburkan, digali kuburnya, maka dimasukkan dari arah kaki. Masukkan dari arah kaki. Jika dari arah kepala nggak apa-apa, atau dari samping pun nggak apa-apa. Cuma disunahkan saja. Disunahkan, afdalnya demikian. Di arah kaki, kemudian dimasukkan, ya, ke dalam kuburan tersebut. Sampai dalam kuburan, untuk tali boleh dibuka, boleh tidak. Tali pocong kepala itu, ya, boleh dibuka, boleh juga tidak, enggak apa-apa. Iya. Dan dihadapkan ke kiblat. Dihadapkan ke kiblat, dia posisi dia miring tentunya. Miring dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian setelah itu, ya, seperti yang ada di zaman kita sudah betul, ya. Ada kayu, terkadang papan untuk menutupnya, lalu baru tanah. Namun sebelum itu tidak ada anjuran azan di kuburan. Ini sedikit pelanggaran yang terjadi di dalam masalah pemakaman. Jadi tidak ada azan dan tidak ada iqomah. Untuk apa azan iqomah di kuburan itu? Ingin membuat dia sholat. Bagaimana dia sholat? Dia sudah selesai dari begitu ajal selesai, sudah nggak bisa apa-apa. Tinggal dipertanggungjawabkan. Catatan amal kumpul semuanya. Ya. Catatan amal tinggal dikumpulkan. Kalau dia orang saleh, alhamdulillah dia dapat kenikmatan. Lapang kuburnya bercahaya. Jika tidak, maka dia siap menunggu, ya, azab di dalam kubur. Kita berharap agar semua mayat kaum muslimin, ya, jika memang ada yang berdosa, Allah ampunkan segala dosanya. Dan kita berharap yang saleh, dan kita semua Allah ampunkan dosa-dosa kita, dan kita meninggal dunia sebagai orang saleh kelak, maka lapanglah alam kubur kita. Baik, maka tidak ada anjuran untuk azan di kuburan dan juga iqamah. Ya, itu hal yang tidak ada dasar sama sekali untuk azan di kuburan. Nggak ada dalilnya, sama sekali nggak ada, ya kawan. Nggak ada dalilnya azan di kuburan tersebut. Sehingga hal itu ditinggalkan. Ya, bahkan kita mengada-ngada di dalam agama yang kita terancam dengan dosa dan semisal itu. Kemudian setelah dikuburkan, maka tinggikan sedikit kuburan itu berupa tanah, dan boleh ada batu nisan kepala, ya, yang tepat kepala saja. Ya, jika mau kaki, ya, sebagian ulama kita memberikan rukhsah nggak apa-apa, tapi aslinya hanya kepala. Hanya kepala, tidak usah kasih nama, dan tidak boleh mengkeramik, tidak boleh juga untuk meninggikan kuburan di semen, di keramik tidak usah. Ya, atau nanam bunga, ngasih bunga, pun tidak usah. Ya, adapun kata ulama kita boleh menyiram kapan? Ya, ketika dikuburkan agar tanahnya padat, itu maksudnya menyiram. Adapun setiap ziarah kubur bawa air bunga, bawa air, tidak ada anjuran.
Ya, agar mayat segar di dalam mandi tidak bisa. Mau satu tangki di situ, kalau dia orang yang berdosa nggak bisa memadamkan karena alamnya sudah beda, bukan alam kita lagi. Ya, adapun hadis Nabi yang mengatakan bahwa mereka baru sedang diazab dan Nabi menancapkan 2 pelepah kurma yang dibelah. Kata Nabi, semoga 2 pelepah kurma ini akan meringankan azab mereka selagi belum kering. Itu yang membuat mereka ringan azab bukan pelepah kurma, tapi doa Nabi. Doa Nabi. Ya, sehingga kita tidak ada anjuran untuk memasang bunga atau menanam bunga atau pelepah kurma. Ya kalau diambil zahirnya, ya harusnya pelepah kurma ditanam di situ. Tapi kan bukan sunnah juga, karena tidak ada perbuatan sahabat yang mengikuti Nabi dalam hal tersebut. Dan juga Nabi melihat yang gaib. Ini kita nggak tahu yang gaib. Nabi tahu bahwa sedang diazab kedua-duanya penghuninya, maka Nabi tancapkan itu dengan doa Nabi, semoga mereka diringankan azabnya. Diringankan, bukan di-stopkan azabnya. Maka segala-galanya itu amal perbuatan kita masih hidup itu yang bisa melindungi kita dari azab Allah Azza wa Jalla. Kemudian itu dikuburkan setelah sedikit dibikin gundukan, ya agar terlihat sebagai kuburan. Ya, dan ingat bagi para orang yang akan menguburkan mayat tidak boleh menginjak kuburan, tidak boleh duduk di atas kuburan, sendal dilepas, ini sunnah yang hilang. Ya, sendal nggak boleh bawa di kuburan, kecuali di situ banyak duri-duri boleh kata ulama. Adapun kuburan tidak ada duri, tidak ada apa-apa, maka tidak boleh memakai sandal apalagi sepatu ke area pekuburan tersebut. Ya, dan setelah memakamkan mayat ini, ya boleh memberikan wasiat nasihat, ya nasihat kepada yang hadir, dan arahan-arahan untuk si mayat itu dibolehkan agar mereka menjalankan wasiatnya, menjalankan kebaikan anak-anak ditinggalkan itu, agar mereka taat kepada Allah, karena itu adalah harapan si mayat adalah soleha anak-anaknya, dan dilunasi segera hutang piutangnya. Dan tidak boleh meratapi mayat itu, menangisi berlebihan kepada mayat, lalu jambak rambut, kemudian merobek baju, tampar pipi, lempar handphone, nangis sampai pingsan, itu tidak dibolehkan. Ya, kenapa tidak dibolehkan? Karena menyangkut iman kita kepada takdir Allah. Kita kalau menolak dan menangis berlebihan semacam itu, kita seperti orang yang menolak takdir. Harusnya ridho, milik Allah kok, kita milik Allah, nyawa kita milik Allah, maka kita nggak boleh ya untuk menolak takdir ketentuan Allah. Cukup mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah itu ya bubar dan pulang ya ke rumah dan selesailah ya pemakaman saudara kita tersebut. Ya, demikian. Yang berhak menguburkan turun itu ada riwayat bahwa kerabatnya, ya, dan juga orang yang tidak junub semalam, mungkin ada tadi malam dia junub, ya, berhubungan intim suami istri, maka kata Nabi orang yang semacam ini untuk tidak masuk ke dalam kuburan, menguburkan. Kenapa? Karena dia ya tidak mendapatkan nilai penguburan, karena dia baru saja menikmati kenikmatan dunia. Sehingga kalau dia ke kuburan atau menurunkan jenazah, menguburkan, ini tidak tepat, karena dia masih kebayang masalah dunia dan kenikmatannya kata ulama. Itu hikmahnya. Maka tidak dianjurkan orang tersebut, sebagaimana Nabi dulu melarang Ali atau Utsman untuk turun ke kuburan. Ya, hendaklah yang lainnya dari kerabat, ya, kerabat si mayat tersebut. Baik. Kemudian menganjurkan orang agar berdoa sebanyak-banyak mungkin di area kuburan itu, berdoa kepada Allah agar si mayat diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla akan dosa-dosanya, dan dibuka pintu rahmat oleh Allah Azza wa Jalla kepada si mayat tersebut. Baik, kemudian boleh bertakziah,
Ya, setelah itu orang-orang bertajam menghibur kerabat mayit dan mengantar makanan, memberikan hadiah dan semisal itu, dan tidak ada anjuran untuk si mayit itu ditahlilkan, diyasinkan 3 hari, sepekan, 10 hari, tidak ada anjuran semacam itu. Yang pasti sampai kepada mayit adalah doa kerabat dan orang-orang beriman. Itu yang pasti. Adapun menghadiahkan pahala bacaan kepada maka itu hal yang diperdebatkan ulama dan tidak ada kepastiannya, bahkan itu perkara bid'ah yang diada-adakan dalam agama, dan juga menambah kesedihan. Kumpul-kumpul dan makan-makan di sana hanya menambah kesedihan bagi kerabat duka dan juga menambah beban hidup mereka tersebut. Ini wallahu taala alam bisawab, semoga bermanfaat kepada semuanya. Insya Allah pekan depan kita mulai praktek ya semua, dari memandikan, mengkafankan, sholat dan menguburkan. Ya, jika mungkin ya, mungkin maka kita ini praktekkan ya tata cara semuanya secara terperinci. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan, Gus? Ya, silakan. Ustaz izin bertanya, bagaimana ketika akan ikut sholat jenazah tetapi kita tidak mengetahui apakah jenazahnya laki-laki atau perempuan? Bagaimana doanya? Baik. Tidak, pendapat yang tepat ya, dalam doa sholat jenazah ini adalah tidak usah diganti. Sebagian ulama memang mengatakan bahwa diganti domirnya, kata ganti ya, menjadi ha, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha, kata sebagian ulama kita. Sebagian mengatakan tidak usah diganti ya dhamir kata gantinya karena yang dimaksudkan adalah mayat, bukan lagi perempuan. Allahumma gfir lahu itu adalah mayat, bukan si fulana atau fulan, tapi mayat kan adalah laki-laki, muzakkar. Ya kan? Kata mayit dalam bahasa Arab itu menunjukkan jenis laki-laki. Mau dia perempuan laki-laki enggak penting, yang penting mayat itu sudah laki-laki. Ya. Maka kalau begitu tidak usah diganti. Lebih-lebih kita kurang paham bahasa Arab, enggak ngerti mengganti dhamir kata ganti. Jangan sampai karena gara-gara itu kita enggak selesai mendoakan, pusing, belum dihafal katanya ini perempuan atau laki perempuan. Aduh, saya enggak bisa doa nih, nggak bisa menghafal dan seterusnya. Tidak usah, baca yang ada, karena kata ulama kita bahwa dhamir itu cukup untuk laki-laki karena dia kembali menjelaskan mayat yang dia laki-laki maupun baik itu jenisnya perempuan atau laki-laki sama saja, tetap lahu ya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, itu sudah tepat ya. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya terkait jenazah yang sudah dimandikan, apakah wajib dimandikan kembali? Maksudnya kalau di rumah sakit udah dimandiin tuh. Jika sudah dimandikan di rumah sakit maka tidak usah dimandikan lagi. Jika orang rumah sakit bilang sudah kami mandikan, maka tidak usah. Jangan buka-buka lagi auratnya, sudah. Ya, jangan bebankan diri lagi. Karena hukum asal ya tadi apa? Mana standar sahnya Pak? Diguyur 1 kali guyur sudah sah gitu ya. Nah, adapun tambahan 3 dengan tambahan ini itu sunnah saja. Yang penting pastikan sudah dimandikan atau belum. Sudah, ya sudah, selesai. Ya, tidak usah diurus lagi. Nah, ada kasus banyak kemarin ketika Covid ya, katanya sudah dimandikan oleh pihak nakes ya. Kemudian kerabatnya nggak percaya, dibongkar petinya dan seterusnya, itu tidak boleh. Ya, ketika mereka sudah bilang kami sudah mandikan, hukum asal percaya, jangan bongkar-bongkar lagi, itu aib bagi mayat dan tidak. Ya, demikian. Dan juga dianjurkan segera menguburkan, jangan ditunda-tunda dengan berbagai alasan. Ya, dan disunahkan dikuburkan di tempat dia meninggal dunia, di tempat safarnya, kuburkan di sana saja, nggak usah balik kampung. Jangan tunda hari kedua, ketiga, tidak usah. Ya. Dan boleh menguburkan malam juga, nggak apa-apa dalam pandangan ulama kita. Karena hak mayat segera dikuburkan, jangan ditunda. Ya, gara-gara nggak ada kain kafan warna putih lalu ditunda. Tidak ada
hal tersebut. Cukup dengan yang ada dan dimandikan secara sederhana semampunya, lalu disolatkan dan dikuburkan. Maka itu sudah cukup. Nah, baik. Tat, izin bertanya, Tat. Itu kalau pas dimakamkan semua tali itu dilepasin semua apa enggak, Tat? Apa ada hanya kepala aja? Untuk kepala saja. Untuk kepala saja. Iya, untuk kepala saja, dan jika tidak pun tidak masalah. Mau dibuka boleh, tidak ada pengaruhnya. Ada apa dengan mayat itu gitu kan? Takut kepanasan. Tidak. Kalau dia emang orang soleh, maka dia akan adem terus di dalam kuburannya. Baik. Itu ya. Cukup ya. Silakan bentuk kelompoknya. Pekan depan kita praktek. Harus bisa semuanya ya. Harus bisa semuanya. Satu demi satu nanti ya. Siapa tahu ada yang meninggal dunia, maka rezeki siap untuk mengurusi jenazah. Jenazah warga Nasta. Baik. Ini ikhwan dapat disampaikan, semoga bermanfaat kepada semuanya. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga dengan ini kita menambah iman, menambah takut kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa kita akan meninggal dunia, akan dikuburkan, yang kita bawa hanya kain kafan dan hanya badan kosong dan kain kafan dan amal soleh kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.